Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah yang semoga berahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kondisi dan keadaan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Tentunya apapun keadaan ujian dan musibah yang menerpa kehidupan kita tidak akan pernah mengurangi syukur kita kepada Allah, sebagaimana begitulah Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan kita. Rasulullah, apapun warna hidupnya yang beliau jalani, selalu beliau bersyukur kepada Allah dalam setiap waktu dan setiap saat. Itu tercermin dari apa yang diucapkan oleh beliau ketika beliau melewati warna-warna yang berbeda di dalam hidup. Kalau beliau mendapati warna yang menyenangkan di dalam hidupnya, beliau bersyukur seraya beliau mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan yang Allah telah berikan sempurna segala amal saleh yang dikerjakan. Itu Nabi ketika beliau mendapatkan warna hidupnya menyenangkan, mudah dan bahagia. Tapi Nabi pula ketika beliau Rasulullah mendapati warna-warna yang menyedihkan, susah dan sulit, maka beliau pun tetap bersyukur kepada Allah sembari beliau berkata alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena apapun ujian dan musibah yang menimpa saya, Bapak dan seluruh jamaah, dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang Allah sempurnakan dalam kehidupan kita, maka wallahi kenikmatan lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Tentunya yang kita syukuri bukan kenikmatan duniawi. Sepakat bahwasanya duniawi itu kita mengerti dibagi oleh Allah kepada orang kafir dan orang muslim sama. Tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, yaitu adalah ketika kita diberikan pertolongan, ketika kita beribadah kepada Allah. Inilah kenikmatan yang kita syukuri, karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan ketika kita beribadah kecuali adalah Allah. Yang menjadikan Bapak mampu sholat, antum mampu puasa, kita mampu melaksanakan ketaatan sampai kita berkumpul di rumah Allah, semata-mata yang memberikan kekuatan itu adalah Allah. Inilah yang kita syukuri. Kalau kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah pertolongan sehingga kita mampu beribadah kepada Allah, inilah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Inilah yang tercermin di dalam ayat yang sering kita baca di dalam setiap kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kita menyembah dan kepadamu kita meminta pertolongan. Kenapa disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah? Karena pada hakikatnya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kamu tidak akan sempurna beribadah sampai kamu diberikan pertolongan oleh Allah. Bapak tidak akan sempurna mencari ilmu, Bapak tidak akan sempurna menjadi laki-laki, Bapak tidak akan sempurna melaksanakan sholat dan yang lain sebagainya kecuali karena pertolongan Allah. Siapapun yang melihat pertolongan Allah turun dalam ibadah yang dia kerjakan, maka tidak ada tempat untuk dia bersyukur kecuali kembali kepada Zat yang Maha Rahman dan Zat yang Maha Rahim bagi orang-orang yang beriman. Inilah yang kita syukuri. Kalau kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk beribadah, dan semoga Allah senantiasa memberikan itu hingga menyempurnakan dengan istiqamah dan berujung kepada husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah hormati dan Allah berkahi, di dalam kita beribadah kepada Allah, menyisir kehidupan kita ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, tahukah kita bahwasanya kita selaku manusia dan hamba-Nya Allah, kita ini memiliki banyak sekali kekurangan-kekurangan ketika kita beribadah kepadanya. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah. Karena pada hakikatnya manusia tertempel pada diri mereka banyak kekurangan, dan kekurangan itu bukan hanya kekurangan kita selaku manusia, tetapi kekurangan itu adalah kekurangan pula yang berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah. Maka kekurangan-kekurangan yang kita miliki selaku manusia setidaknya secara sederhana ada beberapa perkara. Yang pertama, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah
sepakat Pak, kita semua ini bodoh. Makanya kalau kita perhatikan kenapa Allah memuliakan orang yang beriman dengan syariat, supaya kamu tidak memakai kebodohan kamu ketika berjalan dalam kehidupan. Allah muliakan kita dengan syariat karena pada hakikatnya kita bodoh. Makanya Allah berfirman, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun." Allah berfirman dari arasy-Nya, Allah itu yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan hati supaya kalian itu bersyukur kepada Allah. Disinilah kita memahami, Masya Allah, bahwasanya kita ini bodoh. Jadi itulah kita yang pahami kenapa sih Allah kok atur kehidupan syariat kita sempurna. Semuanya diatur oleh syariat Allah. Karena antum bodoh, saya bodoh di hadapan Allah. Allah muliakan orang yang beriman dengan syariatnya, dan syariat itu selayaknya tongkat berisi buta supaya kita sampai di tengah tujuan yang kita tuju ketika kita berpegang dengan syariat. Syariat itu tongkat berisi buta karena kita bodoh. Makanya kalau ada orang yang tidak mau memakai syariat, berarti dia tetap pada kebodohannya ketika dia tidak mau dimuliakan oleh Allah dengan syariatnya. Kebodohan kita masih membawa lagi yang kedua. Kekurangan kita yaitu adalah membawa nafsu. Bahwasanya pada hakikatnya kita diberikan ujian oleh Allah. Allah tempelkan dalam jasad kita ini nafsu, di mana nafsu ini bersifat merongrong kita dari jalan ketaatan. Jadi kalau Bapak berjalan, kenapa sih ada futur? Futur itu penyakit turunnya iman setelah masa semangat. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang mendrop semangat kita. Kadang-kadang pengen jadi suami yang baik, kadang-kadang kemudian kita biarkan keluarga kita. Kadang-kadang ingin menjadi istri yang salihah, kadang-kadang hilang keinginannya menjadi istri yang salihah. Kenapa? Karena kamu punya nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itulah yang menjadikan kita terkadang jauh dari ketaatan. Karena sesungguhnya nafsu itu merongrong kita dari jalan ketaatan. Ada nafsu la'amratun bisu', ada nafsu yang selalu menunggu terus dalam perkara keburukan, dan ada nafsu lawamah, nafsu yang tercela, di mana nafsu itu menjadikan kita menjadi hina ketika kita mengekor kepada nafsu dan meninggalkan jalan lurus yang telah ditinggalkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena ada yang bertanya, bisa nggak nafsu dibunuh Ustaz? Tidak bisa. Selama antum masih bersemayam ruh di dalam jasad kita, maka selama itu pula nafsu itu akan nempel. Makanya tidak pernah ada perintah dari Allah ataupun Rasul untuk membunuh nafsu. Yang ada cuma menahan nafsu, menahan nafsa anil-hawa, yaitu adalah bagaimana nafsu itu kita cegah dari hawa nafsunya. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa membunuh nafsu. Perhatikan saja, kapan kita nafsunya hilang? Kalau sudah berpisah dari ruh dari jasad, pada saat itu nafsu sudah tidak nempel. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia, yang mereka inginkan apa? Sedekah. Kalau orang sudah meninggal dunia, yang mereka inginkan apa? Bangun sebentar, hanya untuk sholat 2 rakaat. Kalau sudah meninggal dunia, apa yang mereka inginkan? Beramal saleh. Itu yang diinginkan oleh jiwa ketika sudah meninggal dunia. Tidak ada keinginan untuk ingin jalan-jalan. Aduh, saya ketika hidup belum orang jalan-jalan, saya kembali. Ingin dong hidup lagi, ingin kembali. Tidak ada. Ingin mencicipi makanan, sudah tidak ada. Karena apa? Nafsu itu mati, terkubur bersama dengan tanah yang menimbun kita ketika kita dikubur di dalam tanah yang lahat. Inilah yang menjadikan kita yang kedua memiliki nafsu. Allah tidak perintahkan bapak dan ibu untuk membunuh nafsu, tapi Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya untuk menahan nafsu. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah ketika kita beribadah kepada Allah, yang ketiga yang kita miliki adalah kita dikepung oleh setan yang senantiasa tidak pernah berhenti, tidak pernah mengambil cuti dan tidak pernah mengambil riba untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Sumala adiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Jelas ikrarnya syaitan di hadapan Allah saat itu, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, aku
Aku akan mendatangi manusia dari arah belakang, aku mendatangi manusia dari arah kanan, dan aku mendatangi manusia dari arah kiri. 4 arah mata angin. Disitulah jejak iblis menghalangi kita dari jalan ketaatan kepada Allah. Kita bisa bayangkan, Pak, sepintar-pintarnya pemain bola, maka kemudian dia itu gojek paling kuat dan 3 pemain saja. Ada yang bisa 5 pemain itu berjalan, yang bisa dia gojek sampai 6 pemain. Orang yang beriman itu memiliki syaitan yang mengepung dia dalam 4 arah mata angin dari arah depan. Oleh Ibnu Abbas, apa artinya ketika saya Bapak dikepung oleh syaitan dari arah depan? Yuhjibuhum di akhirat ini, yaitu adalah syaitan itu menghalangi kita dari jalan akhirat. Makanya kalau kita ingat akhirat kok tidak pernah lama ya, itu syaitan yang menjadikan kita cepat amnesia terhadap perkara akhirat. Kita melihat berita, SMS, WhatsApp masuk, teman kita meninggal dunia, kita kemudian langsung ingat mati. Kita berkunjung, kita takziah ke rumah sahibul musibah, kita melihat teman SMP, teman SMA, lucu, orang yang riang, tiba-tiba sudah terbujur kaku, kita langsung ingat mati. Kita miringi sampai ke liang lahat, kita lihat bagaimana dia dimakamkan, ditimbun dengan tanah, tidak protes sampai tertutup rapat. Pada saat itu bayangan kita bayangan kematian. Tapi berapa lama? Ada yang baru keluar dari kuburan lupa. Ada yang beberapa hari kemudian dia lupa. Ada yang sampai 4 hari baru lupa. Tapi pada hakikatnya, siapa yang menjadikan kita lupa terhadap perkara akhirat? Padahal kita tahu itu janjinya dari Allah Rahman yang pasti menepati janjinya, dan menjadikan antum, saya lupa dari perkara akhirat, dan kamu akhirat itu adalah syaitan. Dia ngepung dari arah depan. Apa itu maksudnya syaitan? Untuk datang dari arah belakang. Maka Imam Ibnu Abbas melanjutkan kembali, yuruhibuhum di duniaku, yaitu adalah bagaimana syaitan itu menarik kita supaya selalu melihat ke belakang dari masalah dunia. Berapa banyak Pak orang yang sakit, divonis sakit, yang dia pikirkan hartanya. Berapa banyak orang yang mereka sedang menuju kepada kematiannya, tetapi selalu ingat kepada dunia. Pernik-pernik dunia itu tampak indah. Itulah jawaban dari sebuah pertanyaan, kenapa ya kalau kita melihat dunia itu selalu berubah-ubah warnanya dan selalu menarik. Yang menjadikan warna menarik bagi dunia untuk enak dilihat itu bukan saya, bukan Bapak, tapi syaitan. Itulah maksudnya bahwasanya syaitan datang dari arah belakang, kata Imam Ibnu Abbas, supaya kamu itu selalu ingat tentang dunia. Sampai-sampai kalau kita pikirkan anak, yang kita pikirkan anak itu rezeki anak kita. Padahal kita membaca di dalam Al-Quran, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Allah yang memberikan rezeki kepada anakmu dan memberikan rezeki kepada kamu. Kita ini harusnya sudah yakin sama Allah, rezeki anak kita itu bukan ditanggung kita, tapi ditanggung sama Allah. Tapi kenapa kok kita mikir terus tentang dunia anak-anak kita? Syaitan itu yang menjadikan kita memikirkan dunia berlapis-lapis. Kemudian syaitan itu datang dari arah kanan, supaya antum melakukan perkara bid'ah, kata Imam Ibnu Abbas. Dihiasi perkara bid'ah supaya bid'ah itu indah. Datang dari arah kiri, apa maksudnya? Supaya kemudian kita tergelincir, terpleset melakukan dosa besar dan dosa kecil. Inilah 3 kekurangan yang dimiliki oleh manusia ketika mereka beribadah kepada Allah. Antum bodoh, saya bodoh. Antum punya nafsu, saya punya nafsu. Kemudian antum dikepung oleh syaitan, kita pun dikepung oleh syaitan. Inilah yang menjadikan kita ketika beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya banyak sekali lembaran kehidupan kita ini yang penuh dengan kekurangan. Banyak sekali lembaran kehidupan kita yang penuh dengan kesalahan, karena sesungguhnya kita tidak maksud ketika kita beribadah kepada Allah. Bahkan kata Nabi pun melakukan kesalahan, tetapi bedanya kesalahan Nabi adalah kesalahan yang langsung diingatkan oleh Allah dan dikoreksi. Itulah yang menjadikan Nabi itu mempunyai sifat maksum, karena setiap kesalahan Nabi itu langsung dikoreksi oleh Allah. Nabi pernah melengos ketika menghadapi Abdullah bin Umi Maktum. Allah turunkan peringatan, abasa wa tawalla. Ketika Allah kemudian mendapati Nabi mengharapkan Nabi karena mendapati Ibunda Aisyah dan Hafsah cemburu dan terbakar setiap Nabi minum madu tersebut di rumahnya Maryam bintiah. Allah turunkan surat At-Tahrim di awal yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Ya Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah?
langsung diingatkan oleh Allah dan Nabi tetap terjaga dalam kesuciannya. Adapun kita bukan maksud, tetapi kita adalah manusia biasa yang membawa kebodohan, membawa nafsu, dikepung oleh setan yang tidak pernah berhenti untuk menyesatkan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti tidak ada manusia selain Nabi dan Rasul di mana lembaran kehidupan mereka itu yang putih bersih, tidak ada dosanya, tidak ada ikhwan. Bahkan ketika kita sudah berilmu pun, itu pun tidak berjaminan bahwasanya lembaran kehidupan dan amal kita itu bersih. Tetapi pasti banyak noda-noda hitam, nokta-nokta yang mengotori bagaimana lembaran kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Tapi Masya Allah, ternyata Allah itu tidak pernah mencari manusia-manusia yang mereka itu bersih lembaran hidupnya dari dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya ketika Allah mencari manusia yang lembaran hidupnya itu bersih dari dosa dan maksiat, Allah itu tidak perlu menciptakan kita selaku manusia. Tetapi Allah itu cukup menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Karena sesungguhnya malaikat itu tidak pernah mereka bermaksiat kepada perintah dari Rabb-nya. Bukankah malaikat saja tahu bahwasanya saya dan antum itu sama-sama akan melakukan dosa? Kalau malaikat saja tahu bahwasanya kita akan melakukan dosa dan kemaksiatan, apalagi Allah. Bukankah Allah menceritakan bagaimana para malaikat berkata, qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Para malaikat itu berkata, qalu, bentuknya jamak, bukan satu malaikat, hanya. Malaikat itu berkata, ya Rabb kami, Allah, apakah engkau akan ciptakan orang yang ada di atas muka bumi manusia yang mana sifatnya mereka nanti adalah yufsidun, merusak, wa yasfiku dima, dan mereka itu mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Padahal kami itu senantiasa bertasbih kepada dirimu, mengagungkan namamu setiap saat. Seakan-akan para malaikat itu berkata, kenapa kau ciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, padahal kami adalah makhluk yang sudah taat kepada dirimu, bertasbih dan mengagungkan namamu. Allah saja, kalau malaikat saja tahu bahwasanya antum dan saya akan berbuat kerusakan dalam lembaran kehidupan kita ketika beribadah kepada Allah, apalagi Allah yang Maha Alim. Allah pasti tahu bahwasanya saya dan antum itu akan melakukan dosa kepadanya dan durhaka kepada Allah. Tapi ternyata Allah tetap menciptakan kita. Karena sesungguhnya pada hakikatnya Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk dilihat bagaimana bersihnya dia dari dosa dan kemaksiatan. Tapi sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Dan Allah tahu kalau kita berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah ingin melihat siapa yang ingin kembali kepada Allah dan siapa yang tidak ingin kembali kepada Allah. Inilah hikmahnya. Karena inilah yang menjadikan antara Allah dengan makhluk itu beda. Kalau antum berbuat kesalahan antara makhluk dengan makhluk, susah kita itu akan mendapatkan keadaan itu sebagaimana sebelumnya. Kalau antum berbuat kesalahan, mungkin orang yang kita pernah torehkan kesalahan kepada hidupnya, ketika kita mintakan maaf, mungkin dia akan memaafkan, tetapi mungkin hatinya tidak akan pernah mungkin kembali kepada semula. Karena hati layaknya gelas-gelas kaca, kalau sudah pecah itu terkadang susah dikembalikan. Kadang-kadang mungkin dia mengatakan, ya saya maafkan, tapi ternyata keadaannya tidak bisa kembali sebagaimana semula. Itulah makhluk. Berapa banyak seorang suami ketika mendapati satu kesalahan istrinya susah memaafkan, sebagaimana sebaliknya, apalagi istri. Ketika dia mendapati kekurangan suaminya dan kesalahan suaminya, susah dia untuk kemudian menghilangkan itu. Itulah makhluk. Tapi itulah bedanya antara makhluk dengan sang Khalik, bahwasanya Allah itu justru betul-betul mampu mencintai kita, dan justru Allah menyempurnakan kecintaannya bukan kepada para nabi dan para rasul saja, tapi sesungguhnya Allah pun mencintai orang yang pernah berbuat dosa, penuh lembaran hidupnya dengan dosa, tapi dia ngerti bagaimana mengetuk pintu rahmat Allah dan kembali kepada Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah melewati anak kecil yang sedang menangis disebabkan dia dimarahi habis-habisan dan dibentak oleh ibunya karena kesalahan yang dia kerjakan. Fudail bin Iyad ketika melewati bagaimana dia mendapati sang ibu marah-marah dan membentak sana sampai anak ketakutan. Fudail bin Iyad tidak ngerti kesalahan sang anak, tapi yang jelas ibunya marah di sana. Lalu kemudian puncaknya sang ibu menyeret dengan keadaan berdiri, kemudian dikeluarkan anak itu dari rumah. Lalu kemudian pintu rumah dikunci dari dalam. Fudail bin Iyad melihat saja.
Mendapati sang anak mengetok-ketok pintu rumah sembari menetes air matanya terisak-isak di dalam suaranya supaya dibukakan kembali oleh sang ibu. Tapi sang ibu tidak keluar. Lalu kemudian beliau melaksanakan sholat asar, menyelesaikan hajat ibadahnya kepada Allah sampai ketika selesai. Barulah kemudian Hudzaifah balik melewati tempat tadi, rumah tadi. Dia ingin tahu dan penasaran, anak tadi gimana? Ketika dia mengetok-ketok pintu ibunya tadi, apakah kemudian sudah dibukakan kembali oleh ibunya atau belum? Ternyata ketika Hudzaifah akan melewati rumah tersebut, ketika dia masih melihat anak itu mengetok-ketok pintu rumahnya supaya membuka ibadah dan kasihan ibunya, mendapati sang ibu keluar dari rumah, membuka pintu rumah, lalu kemudian dia memeluk anaknya, kemudian mengusap kepalanya, lalu kemudian mengatakan kepada anaknya supaya anaknya tidak mengulang kesalahan yang sama. Lalu setelah itu ditutup kembali oleh sang ibu. Bulan Biniat ketika melihat kejadian itu, maka Bulan Biniat kemudian berkata, lalu kemudian dia berkata, Masya Allah, kalaulah seorang ibu diciptakan oleh Allah dengan membawa hati yang selalu mampu memaafkan kesalahan sang anak, seberapa besar kesalahan antum kepada orang tua antum, kepada ibu khususnya, pasti ibu kita itu akan mampu memaafkan kesalahan sang anak. Kalaulah antum dihujat oleh manusia seluruh muka bumi, pastikan bahwasanya ibu itu pasti akan berdiri di samping kita. Maka Fudhal bin Iyad ketika melihat kejadian itu, kemudian Fudhal bin Iyad berkata, kalaulah aku mendapati seorang ibu yang begitu besar rasa sayangnya kepada anak, sampai kemudian sang anak sebesar kesalahan itu, kemudian sang ibu memaafkan, gimana dengan Allah dan yang tawab dan yang sifat dirinya bahwasanya Allah itu menerima taubat. Sebesar apa kesalahan antum, Allah tidak mempedulikan. Selama antum mengerti bagaimana cara kembali kepada Allah, Allah maafkan kesalahan antum, karena sesungguhnya Allah lah dan yang menciptakan seluruh muka bumi ibu yang ada di atas muka bumi. Itulah betapa besarnya taubatnya Allah dalam kehidupan anda. Ini Masya Allah. Jadi di situ sudah demikian memberikan pelajaran kepada kita, bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah itu jangan hanya perhatikan tentang masalah-masalah yang menjadi keterikatan kita dalam sholat, puasa, itu perhatikan. Tapi kemudian perhatikan pula bahwasanya di antara perkara yang mampu menjadikan kita dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, bukan ketika antum sempurna di dalam ketaatan sunnah, sempurna di dalam ibadah mudah, tetapi sesungguhnya yang menjadikan antum juga dicintai oleh Allah bukan hanya sempurna antum ketika mengikuti sunnah, tapi antum menjadi orang yang sensitif terhadap dosa dan ngerti bagaimana dosa itu bisa menyebabkan antum dicintai oleh Allah ketika antum ngerti bagaimana kita bertobat kepadanya. Makanya antum perhatikan ketika Allah perintahkan kita dalam ibadah, Allah itu ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah itu tidak pernah perintahkan dalam bentuk kata salihu wasallam. Ketika Allah perintahkan saya dan Bapak untuk sholat, apa yang Allah katakan dan Allah firmankan, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tegakkan zakat. Ketika Allah perintahkan saya untuk puasa, antum juga diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Allah tidak mengatakan bertugas. Ayatnya kan kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ketika Allah perintahkan saya dan Bapak untuk berinfak, Allah katakan wa anfiqu fi sabilillah, infak di jalan Allah. Bahkan ketika Allah perintahkan saya dan Bapak untuk melaksanakan haji dan umrah, Allah tidak mengatakan bertugas. Allah katakan kepada kita wajib berhaji dan umrah. Atau kemudian di ayat yang lainnya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itulah yang kemudian dilakukan ketika Allah perintahkan kita dalam ibadah-ibadah makhluk. Tapi perhatikan ketika Allah memerintahkan kita untuk kemudian bertobat kepada Allah. Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Tapi ketika Allah perintahkan saya dan Bapak untuk kemudian bertobat kepadanya, menyesali setiap tetesan dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan, maka sesungguhnya Allah mengatakan apa? Wasari'u, bergegaslah kamu untuk menuju ampunan Allah. Bukan hanya itu, di ayat yang lainnya di dalam surat Al-Hadid Allah katakan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Allah mengatakan berlomba-lombalah kamu terhadap ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi.
Kita tidak pernah mendengarkan satu perintah yang diiringi dengan kata sari'u dan sabiqu kecuali kita dapatkan itu dalam perintah kita untuk bertobat kepadanya. Untuk kemudian menunjukkan kepada kita besarnya Allah, kepada orang yang kembali kepada Allah. Sebesar apapun kesalahan Bapak, maka sesungguhnya Allah akan menerima sebesar itu pula pengampunan kepada kita. Jangan bertobat. Kalau kemudian kita enggan bertobat, Masya Allah, tidak ada beban yang paling berat yang akan dibawa manusia ketika mereka berjalan di padang mahsyar kecuali itu beban dosa. Dan tahukah kita, pernahkah kita merenung setiap dosa yang tidak kita tebus di dunia dengan taubat dan istighfar kita kepada Allah, itulah yang akan membuahkan bulir-bulir keringat yang menetes dan kemudian akan membasahi keringat itu adalah tubuh kita ketika Allah mendekatkan matahari menjadi satu mil. Rasulullah mengatakan itu dengan syamsul kamid dari diri. Sesungguhnya akan datang satu waktu ketika Allah itu dekatkan matahari sejauh 1 mil. Lalu masing-masing di antara manusia itu mengeluarkan keringatnya. Ada yang keringatnya mencapai mata kaki, ada yang keringatnya mencapai kepada lutut, ada yang keringatnya mencapai pinggul, dan ada orang yang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Bagaimana keringat itu Pak bisa berbeda-beda berdasarkan dosa dan kemaksiatan yang dulu dia kerjakan di dunia. Kalau orang tidak mengerti bagaimana cara dia menghapus dosanya dengan bertaubat kepada Allah, itulah keringat yang akan kita bawa, dan itulah yang akan menetes deras ketika Allah dekatkan matahari sejauh 1 mil ketika kita akan dihisab oleh Allah. Jadilah yang menjadikan kita mengerti, Insya Allah. Tidak ada perkara yang Allah bisa menjadikan kita mencintai kita kecuali adalah karena. Makanya perhatikan, apakah perbedaan antara iblis dengan Nabi Adam? Perbedaan antara iblis dan Nabi Adam itu ada beberapa hal, Pak. Yang pertama, sama-sama penduduk surga asalnya. Bukankah Adam adalah penduduk surga dan iblis penduduk surga? Dia lebih lama tinggalnya daripada Adam. Lalu kemudian yang kedua, persamaan antara iblis dengan Nabi Adam itu apa? Sama-sama melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah bersama dengan Hawa, istrinya. Kesalahan iblis menolak untuk bersujud ketika Allah perintahkan kepada iblis sujud kepada Adam ketika Allah sempurnakan penciptaan Adam di surga. Yang ketiga, sama-sama dikeluarkan dari surga. Bukankah Nabi Adam dikeluarkan dari surga dipisahkan dengan Hawa? Dan bukankah iblis juga dikeluarkan dari surga sampai dia bersumpah di hadapan Allah dan menyesatkan manusia? 3 persamaannya. Tapi kemudian antara Adam dengan iblis punya satu perbedaan. Perbedaannya apa? Satu, Nabi Adam mengerti bagaimana kemudian dia bertobat atas kesalahan yang menjadikan dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Allah terima tobatnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iblis menolak untuk bertobat. Makanya sampai kemudian dia ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang atau makhluk yang terlaknat disebabkan dia tidak mau untuk bertobat atas satu kesalahan yang pernah dia lakukan ketika di surga. Ini yang menjadikan akhirnya iblis itu paling benci sama orang yang tobat. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim menerangkan tidak ada senjata yang paling disenangi oleh syaitan. Senjata yang paling digemari oleh syaitan karena beracun yang paling dia gadang-gadang dan paling diandalkan kecuali mana itu mana tasbih. Apa itu mana tasbih? Mana tasbih itu Pak? Adalah panah yang kemudian dipakai oleh iblis di mana dia sangat mencintai panah ini. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tasbih itu apa? Takjil taubat. Yaitu adalah ketika orang itu melambat-lambatkan taubat. Tasbih namanya. Kenapa iblis itu kemudian senang sekali dengan panah yang bernama tasbih ini? Karena sesungguhnya dia tahu setiap orang yang sudah melambatkan taubatnya kepada Rabbnya, maka kemudian dia pasti akan mendapatkan kerugian dalam kehidupan dunia dan kehidupan mereka di akhirat. Berapa banyak orang yang ngomong taubatnya nanti, tapi kemudian sebelum nanti itu datang waktunya, ternyata Allah sudah mengangkatnya dengan ajal yang Allah berikan kepadanya dengan menyuruh malaikat maut mencabutnya. Berapa banyak orang yang sering berkata nantilah pakai hijabnya kalau kemudian saya sudah punya anak, tapi ternyata anak itu belum datang ke kandungan rahimnya, tetapi Allah sudah mencabut nyawanya supaya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Berapa banyak Pak orang yang hari ini berada di dalam liang lahat,
Kemudian mereka itu berkata, sebelum dia meninggal dunia, malamnya dia berkata, coba besok pagi saya akan bertobat. Tiba, sebelum masa waktunya tiba, pagi itu datang kepadanya, Allah sudah mencabut nyawanya melalui malaikat pun mengembalikan dia kepada sebuah waktu persaksian untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Tasbih. Inilah yang kemudian menjadikan ibu senang dengan tasbih. Karena orang kalau sudah kemudian terkena tasbih, lambat betul dia bertobat dan merasa nyaman dengan dosa yang dia kerjakan. Ada dosa itu Masya Allah betul-betul akan menghancurkan kehidupan dunia dan menghancurkan kehidupan di akhirat. Dan inilah yang disenangi oleh iblis kata Imam Ibnu Qayyim, karena dia tahu kalau orang sudah merasa nyaman dengan dosanya tanpa merasa bertobat kepada Allah, maka di situ kerusakan kehidupan akhirat itu berulang. Inilah yang menjadikan kita hari ini mengkaji bagaimana kemudian kita ini di dalam memperhatikan posisi kita di hadapan Allah. Bagaimana Bapak itu harus menjadi orang yang sensitif terhadap dosa. Sebagaimana saya. Karena di antara puncak iman yang kita miliki apa? Orang kalau berada pada puncak iman, salah satu tanda puncaknya iman itu apa? Orang itu kalau sudah berada dalam puncaknya iman, maka dia itu lupa terhadap kebaikan yang dia kerjakan, tetapi ingat terhadap dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi kalau kita ini tambah terus imannya, orang yang bertambah terus imannya berarti bahwasanya dia itu akan ingat kebaikan apa yang telah dilakukan. Tetapi orang itu ketika bertambah imannya, pertama yang akan diingat terus oleh orang yang bertambah iman kita adalah ingat kepada dosa dan maksiatnya. Lihat para sahabat ketika mereka akan meninggal dunia, rata-rata para sahabat ketika akan meninggal dunia, mereka itu ingat akan dosa dan kemaksiatan mereka. Padahal dosa dan kemaksiatan mereka itu berbeda dibandingkan dosa kita. Mereka lupa terhadap semua kebaikan yang telah mereka lakukan. Mereka tidak ingat apa yang telah mereka tanam ketika mereka beribadah kepada Allah. Tetapi yang Allah ingatkan di dalam benak dan pikiran mereka, katakan dosa-dosa mereka ketika mereka dulu mengerjakan itu beribadah kepada Allah. Abu Hurairah, perhatikan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan meninggal dunia, nangis. Lalu kemudian sampai anaknya mencoba menenangkan Abu Hurairah dan berkata, kamu itu umpamanya besar. Orang yang menemani Rasulullah setiap waktunya, tidak perlu nangis, tidak perlu sedih. Tapi perhatikan jawaban dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata kepada anaknya, di mana anaknya mencoba menenangkan Abu Hurairah ketika Abu Hurairah akan menghadapi sakaratul maut. Beliau berkata, sesungguhnya perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu oleh anak panjang. Balana terlihat mati dan ayahmu tidak pernah tahu di terminal mana ayahmu nanti akan berdiri, di surga atau di neraka. Tulus sabar, ilmu amal, ya. Tulus sabar. Panjang betul perjalanan nanti ini akan dihadapi oleh ayah. Kilatul amal, sedikit betul bekal yang dibawa oleh ayah ini Abu Hurairah. Dan bapak ini tidak ngerti di terminal mana nanti bapakmu ini akan berhenti surga dan neraka. Maka ketika Abu Hurairah ingat betapa sedikitnya bekal dan ingat berapa banyak dosa yang telah dia kerjakan, nangis. Anaknya pun menangis. Adalah Abu Hurairah. Padahal kita sepakat Pak, hari ini majelis ilmu itu kalau kita hitung di Jakarta doang berapa? Sehari ini 4 kali. 4 kali berarti. Dan kemudian 4 kali kemudian kita sudah berapa kali menyebut hadis tentang Rasulullah. Belum lagi di Jakarta Utara, bersama lagi dengan ustaz-ustaz yang lainnya. Setiap kita menyebut nama qala Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah akan mendapatkan pahala dari apa yang kita sebutkan. Orang yang paling tenang dengan amal jariah yang akan mengalir terus kepadanya itu adalah harusnya Abu Hurairah. Karena beliau itu seakan-akan hidup di tengah-tengah kita. Kita ini kemudian seakan-akan kenal semuanya. Anak kita itu dengan apa? Kenal betul dengan Abu Hurairah. Tapi ternyata Abu Hurairah ketika akan meninggal dunia, yang diingat oleh Abu Hurairah bukan amalnya yang banyak ketika menghafalkan hadis dari lisan Rasulullah, tidak. Tapi yang diingat oleh Abu Hurairah adalah perjalanan dia akan panjang, bekal dia terlalu sedikit dan dosa dia terlalu banyak menumpuk-numpuk. Seakan-akan dia lupa dari apa kebaikan yang dia kerjakan.
Kisah yang sering saya sampaikan serius, Umar bin Khattab. Orang-orang Khattab kita sepakat adalah penduduk surga. Orang yang pernah ditakuti oleh iblis. Orang yang kemudian pernah dikatakan Nabi, orang yang akan mati syahid ketika dia berada di atas gunung Uhud. Tapi perhatikan Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia. Dia berkata, waini ummi illam yarhamani rabbi. Celaka diriku, celaka dirinya Umar bin Khattab, dan celaka ibu yang melahirkan Umar bin Khattab. Kalau semua amal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tidak mendatangkan rahmatnya Allah, nangis Umar bin Khattab. Padahal dia adalah orang yang pernah dikabari oleh Nabi. Syaitan takut sama Umar bin Khattab. Padahal dia adalah orang yang pernah dikatakan Nabi ketika di atas gunung Uhud, kamu akan mati syahid. Orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang menjadi penduduk surga. Tapi seakan-akan Umar bin Khattab ketika sakaratul maut lupa terhadap semua amal yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian beliau menangis karena yang tidak oleh Umar bin Khattab adalah dosa dan kemaksiatan. Itulah hujannya. Makanya kemudian untuk Damas mereka berkata, orang-orang yang mereka berada dalam puncak iman, tanda yang kamu lihat dalam kehidupan mereka ketika mereka memiliki puncak iman, mereka lupa masa kebaikan yang telah mereka lakukan dalam hidup. Tapi yang mereka ingat katakan dosa dan kemaksiatan. Setiap mereka ingat tentang katakan dosa dan kemaksiatan, mereka menjadi manusia yang paling pintar ketika bertobat kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita jangan menantikan sholat kita saja. Jangan hanya kita perhatikan puasa itu saja. Jangan hanya perhatikan bagaimana dia pagi kita saja. Tapi perhatikan. Jadi lakukan yang baik, tapi bukan kebaikan. Tapi lakukan baik terhadap dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Setiap kita memiliki dosa, kembalilah kepada Allah. Karena sesungguhnya disitulah kita akan mendapati betapa besarnya Allah memberikan rahmat kepada orang yang mereka bertaubat kepadanya. Setidaknya ada 3 sebab yang bisa menjadikan manusia itu cepat bertaubat kepada Rabbnya. Apa yang pertama? Muhasabah. Banyak merenung Pak. Banyak merenung Ibu. Banyak merenung wahai jiwa yang menyampaikan ini. Karena sesungguhnya tidaklah kemudian orang itu akan banyak bertobat kalau dia tidak pernah merenung tentang perbuatan apa yang pernah dia kerjakan. Muhasabah. Ini merupakan salah satu perkara yang menjadikan seseorang itu akan mudah untuk bertobat. Saya pernah membaca kisahnya kan dari seorang tabi'in dalam kisah At-Tawwabin, kitab At-Tawwabin. Ada seorang tabi'in yang pada waktu 60 tahun, maka dia merenung dan kemudian tiba-tiba dia terpikir, sebenarnya dosa dan kemaksiatan saya ini seberapa? Proses muhasabah yang dia lakukan menjadikan dia merenung, dosa-dosa saya ini sebanyak apa? Lalu kemudian di pagi harinya dia berusaha membuat baju. Lalu kemudian ada 2 kantong besar, kantong kanan dan kantong kiri. Dia kumpulkan kerikil-kerikil yang banyak. Lalu dia berkata kepada jiwanya, nanti kalau saya melakukan kebaikan akan saya masukkan kerikil ke saku yang kanan. Kalau saya kemudian melakukan keburukan dan dosa, saya akan masukkan kerikil ke kantong kiri. Maka di pagi harinya dia sudah mulai memasukkan kerikil-kerikil itu tanpa dia melihat terlebih dahulu. Dia masukkan sesuai dengan amal yang dia pandang baik atau buruk. Lalu tempatnya di kanan dan di kiri. Baik, kanan, buruk, kiri. Dia tidak berdusta, dia jujur. Dia lewati hari itu. Lalu kemudian ketika malam menjelang tidurnya, baru dia kemudian berusaha untuk melihat mana isi kantong yang mulanya. Dan dia dapat di kantong sebelah kiri itu penuh dengan kerikil-kerikil yang dikumpulkan dari pagi. Nangis belum. Ketika dia melihat betapa banyak kerikil yang kemudian dia masukkan ke kantong kirinya, dia letakkan kerikil-kerikil itu, dia renungi. Sembari kemudian dia lihat kerikil itu, kemudian dia berkata kepada jiwanya dalam muhasabah, kalau satu hari kerikil ini begitu banyak yang aku harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah, bagaimana dengan kerikilku selama 60 tahun? Nangis. Lalu kemudian beliau pingsan beberapa hari. Pingsannya menyebabkan beliau itu mendapatkan sakaratul maut sampai akhirnya meninggal dunia. Allah memberikan karomah, di mana di dalam kitab tersebut diterangkan ada sebuah karomah, di mana ketika beliau menjelang ajalnya, maka tiba-tiba ada satu ayat yang dibacakan tanpa orang itu ngerti siapa yang membacakan ayat itu di antara mereka. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Allah dan diridhoi oleh Allah. Setiap orang yang menyaksikan kejadian seorang sahabat itu ketika akan meninggal dunia, mereka saling melihat satu dengan yang lainnya untuk memastikan siapa yang membacakan ayat itu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengaku membacakan ayat itu. Sampai kemudian orang itu meninggal dunia. Muhasabah menyebabkan perjalanan panjang sampai kemudian seseorang itu bertobat kepada Allah. Di Suriah ada sebuah kisah yang pernah saya dapat dari nyata. Ada orang yang cerita kepada kita, ada anak muda, dia berumur 20 tahun, tapi kemudian meninggal dalam peperangan, wajahnya tersenyum. Sampai saya kemudian dilihat di fotonya, tersenyum. Masya Allah. Coba kalau kita lihat orang meninggal dalam keadaan senyum, kira-kira apa yang kita katakan kepada jiwa-jiwa yang tersenyum ketika kembali kepada Rabbnya? Apa sih yang kamu lihat, akhi, sampai antum tersenyum ketika ajal itu datang kepada? Kita harus tahu, Pak, orang yang mati syahid itu, walaupun tampaknya parah tubuh dan fisiknya ketika mereka mati, tapi hakikatnya mereka itu tidak merasakan maut dan tidak merasakan sakratul maut. Kapus sotun nagi, orang yang sakaratul, orang yang kemudian meninggal dalam keadaan mati syahid, maka sesungguhnya dia sebagaimana digigit semut yang merasakan sakit. Semua orang pasti merasakan sakratul maut, kan? Pasti. Tidak ada yang tidak sakratul maut. Nabi saja sakratul maut. Di mana sakratul mautnya Rasulullah 2 kali sakratul maut orang biasa, karena beratnya ujian kesabaran Allah berikan kepada Rasulullah. Siapa yang merasakan orang yang mati syahid? Makanya sampai Nabi saja berkata, tidak ada penduduk surga yang ingin balik ke dunia, padahal di dunianya itu kere, miskin, kecuali orang yang mati syahid. Beliau senyum. Kemudian diceritakan oleh ikhwan yang menyampaikan kisah itu di rumah sakit. Ketika kita di rumah sakit membantu orang yang dibawa dari masyarakat sipil yang baru, maka kemudian dia cerita, Ustaz, akhi, dia ini masih muda, umurnya 20 tahun, tapi ternyata Allah pilih beliau meninggal dalam peperangan dalam keadaan senyum. Tahukah kita, tahukah antum dalam beliau, ketika kita akan kemudian mengumpulkan beliau, maka kemudian kita ambil dulu barang-barang yang ada di sakunya, karena sesungguhnya dia akan dimakamkan bersama pakaiannya. Ingat, orang yang meninggal dalam peperangan tidak dikafan, dia kemudian dikuburkan bersama pakaiannya, bersama dengan darah yang mengalir deras di tubuhnya. Kenapa? Itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Darah itu menetes karena menegakkan kalimat Allah. Makanya orang yang mereka dibangkitkan dari kubur itu macam-macam beda. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepala menjadi kaki. Siapa? Orang kafir yang selalu mengkufuri setiap ayat Allah di dunia. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Siapa yang dibangkitkan Allah dalam keadaan buta? Yaitu adalah orang-orang yang mereka ketika di dunia enggan untuk menuruti perintah Allah dan peringatan Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Bangun dari alam kuburnya meraba-raba sampai kepada masyarakat. Sampai mereka berkata, lima syaratani ahma, ya Allah, kenapa saya dikumpulkan buta pada di dunia sampai melihat? Allah ajarlah ayatuna manasidah, berkata dari beliau berdosa. Dijawab langsung oleh Allah, karena dulunya kamu lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepadamu ketika hidup, maka hari ini kamu dilupakan. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Siapa orang yang bertalbiyah itu? Orang-orang yang wafat ketika dia haji dan umrah belum tahallul. Dia akan dibungkus dengan kain ihramnya, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia belum tahallul. Dia dalam keadaan itu akan menghadap kepada Allah. Jadi nanti kalau kita dibangkitkan, tiba-tiba kita lihat di samping kita talbiyah terus, itulah orang yang meninggal ketika haji dan umrah. Husnul khatimah. Ada yang dibangkitkan dalam membawa pakaian, baju kudus yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Siapa? Orang-orang yang niyahah. Apa itu yang meratapi mayit ketika orang yang dia cintai meninggal dunia, kemudian dia meratap dan kemudian menggugat takdir Allah dengan berkata, kenapa engkau matikan dia pada kami masih mencintainya? Ya hak, tidak syukur dari terhadap takdir Allah. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak mabak daging di wajahnya. Siapa itu? Orang yang kemudian memintai mental menulis, minta-minta. Maka kemudian tidak ada di dalam ini mus'ad lahmin, tidak ada itu dagingnya di wajahnya ini. Bukan hanya minus loh, ada juga tiba-tiba meminta yang kadang-kadang tidak disadari. Minta oleh-oleh itu sama itu minta. Mana oleh-olehnya? Sama itu. Tidak boleh itu. Kalau memang sudah punya, tidak usah minta oleh-oleh. Sudah mau kemana? Sama doakan saja, sudah cukup. Jangan lupa yang oleh-olehnya. Minta itu namanya.
Kemudian ada yang dibagikan dalam keadaan tersenyum, darahnya muncul deras, lalu kemudian pakaiannya wangi. Siapa itu orang yang mangga dalam kebenaran? Memang tadi di rumah sakit ketika kita relawan kemanusiaan bantu dokter dan yang cerita, maka ketika kami membuka bajunya, setelah kami membuka kemudian meneliti, atau kemudian apa yang kami berikan ke keluarganya, kami mendatangkan buku kecil yang ditulis oleh dia. Apa catatannya? Catatan dosa yang ditulis. Kita mengira pasti dosa-dosa besar, tapi ternyata dosa-dosa yang menurut kita tidak sah, tapi tidak biasa bagi orang ini karena saking solehnya. Dia pernah tulis, saya pernah tertawa terbahak-bahak, saya menyesal, saya istighfar. Ditulis. Saya pernah sombong ketika kemudian memasukkan bola. Ditulis. Sampai kami yang membacanya nangis semuanya. Karena ternyata apa yang ditulis oleh beliau dipandang oleh dia sebagai dosa, padahal menurut kami bukan dosa. Tapi Masya Allah, itu yang menjadikan dia bermuhasabah. Gimana kemudian dia setiap bertobat setiap waktunya dengan catatan yang dia tulis itu, dan Allah pilih dia meninggal di tempat yang terbaik, meninggal di kota Syam. Siapa yang ingin meninggal di kota Syam? Kota yang menjadi tempat yang diberkati oleh Allah, tempat yang dikatakan oleh Nabi anna malaikatur rahman basitatul ajnihatiha ala Syam. Malaikat itu kalau mengangkat sayapnya, maka mengangkat sayap itu di atas kota Syam. Sampai kemudian Nabi menggunakan Syam itu berapa kali? Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah berkatilah Syam kami, berkatilah Syam kami. Kejadian salaf dan khalaf tadi yang kita ambil menunjukkan kepada kita, para ulama menerangkan yang mendorongmu untuk kemudian berbuat dan kemudian bertobat kepada Allah ketika kamu itu muhasabah. Orang tidak pernah muhasabah, tidak akan pernah ingat kekurangan dirinya. Sebagaimana perusahaan besar tidak punya akuntan dan tidak diaudit, mana dia tahu untungnya berapa dan dia tidak pernah tahu ruginya berapa. Coba kalau bapak punya warung kelompok, tidak pernah dicatat masuk keluarnya, tidak pernah dicek, tidak pernah kemudian diperhatikan dengan ilmu akuntansi yang sudah dikenal, maka kita tidak pernah tahu untungnya berapa. Ada orang nanya, tokonya besar ya sebulan dapat untung berapa? Tidak ngerti. Kalau kemudian ternyata toko kelompok saja perlu diaudit supaya antum tahu bagaimana untung antum dan ruginya antum, bukankah kita yang perlu diaudit di hadapan Allah seberapa dosa yang telah kita lakukan supaya kita bertobat kepada Allah ketika kita tahu kekurangan kita. Antum tidak pernah perhatikan rumah, antum tidak ingin memperbaiki Pak. Kalau antum misalkan kayak saya sering keluar, tidak pernah tahu kejadian di rumah, tiba-tiba bocor, tiba-tiba kemudian ada jamurnya, tapi kan tidak pernah kita perhatikan, kita merasa rumah-rumah kita itu baik-baik aja. Kenapa? Pulang tidur, kemudian pagi pergi lagi. Coba kalau antum sekali-kali kemudian lihatin rumah antum ketika lonjak, oh bocor sih, jamur ada, oh di sana ada rayap, oh di atas kemudian sudah banyak rayapnya. Kapan antum akan ketahui kekurangan rumah kita? Kalau kita punya waktu longgar, merenung tentang rumah kita, lihatin rumah kita, baru kita tahu, oh rumah kita itu banyak yang harus diperbaiki. Itu baru rumah. Apalagi kedudukan kita di hadapan Allah tidak pernah muhasabah, Masya Allah. Dan kapan kita akan mengerti kekurangan diri kita kalau kita tidak pernah muhasabah tentang diri kita? Bisa jadi kemudian setan itu nipu kita, mengatakan diri kita sudah hijrah, padahal kita itu belum kemana-mana. Mengatakan diri kita sudah taubat, oh Masya Allah kami sudah taubat dulu ketika masih belum taubat besar. Karena kadang-kadang Nabi Muhammad sekarang sudah taubat. Jangan-jangan setan itu menipu kita seakan-akan kita merasa diri kita taubat, padahal ketika kita masih di tempat yang sama. Kata salafus saleh saya lupa matanya. Kadang-kadang setan dan iblis itu pintar banget mengatakan kepada orang yang hijrah, kamu hijrah sudah hijrah. Dia mengatakan alhamdulillah kamu sudah hijrah. Padahal iblis melihatnya, kamu masih di tempat yang sama. Kalau kita tidak muhasabah, ya mana ngerti lah. Makanya muhasabah itu perkara yang pertama yang menjadikan seseorang akan mudah untuk bertobat kepada Allah ketika dia banyak bermuhasabah kepada Allah. Dengan muhasabah